Manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghazali dengan NIK 170928843. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Langsung saja. Definisi pemasaran yaitu suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan para pemilik saham. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Apa yang dipasarkan? Ada barang, ada jasa, atau acara khusus, dan pengalaman, kemudian orang, tempat, dan properti, organisasi, informasi, idea atau gagasan, ide. Apa sih tugas manajemen pemasaran? Tugasnya adalah mempengaruhi tingkat, ketetapan, dan komposisi permintaan sebagai cara untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Ini alur atau proses manajemen pemasaran. Ada analisis, mulai analisis peluang pemasaran, kemudian ada penelitian pemilihan pasar sasaran. Kemudian ke perencanaan. Ada perencanaan strategi pemasaran atau biasa sering disebut business plan. Kemudian diimplementasikan. Ada perencanaan program pemasaran. Kemudian ada pengendalian atau evaluasi. Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip yang menyeluruh di mana manajemen pemasaran dan bisnisnya di suatu pasar sasaran mencakup keputusan-keputusan dasar tentang pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Konsep inti pemasaran. Serangkaian konsep inti dalam pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan, pasar sasaran, positioning dan segmentasi, penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, lingkungan pemasaran. Kemudian kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Kemudian keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Hasil yang lebih baik diperoleh bila memilih pasar dan membuat program pemasaran yang sesuai. Kemudian saluran dan pemasaran.
Ada 3 jenis saluran pemasaran. Yang pertama saluran komunikasi, ada saluran satu arah, dan saluran dua arah. Saluran distribusi, distributor hingga agen. Kemudian ada saluran layanan, yaitu sebagai pembantu transaksi. Lingkungan pemasaran yang pertama, lingkungan luas terdiri dari 6 komponen, yaitu demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik, hukum, sosial, budaya. Konsep inti pemasaran. Ini bagiannya. Ada offer, satisfy resources, ini sumbernya. Kemudian perbedaan selling dan marketing. Selling versus marketing. Kalau selling menekan pada produk, sedangkan marketing menekan pada keinginan pelanggan. Selling mula-mula perusahaan membuat produk kemudian menjualnya. Kalau marketing mula-mula perusahaan menentukan keinginan pelanggan kemudian membuat dan menyerahkan sampai memuaskan. Selling manajemen berorientasi pada volume penjualan, sedangkan marketing manajemen berorientasi pada laba. Selling perencanaan berorientasi jangka pendek sebagai syarat produk dan pasar sekarang. Untuk marketing perencanaan dan berorientasi jangka panjang sebagai syarat produk baru, pasar yang akan datang, dan pertumbuhan masa depan. Kemudian selling tekanan pada kebutuhan penjualan, dan marketing tekanan pada keinginan pembeli. Ini bagiannya dari start, focus, means, and ends. Lima orientasi perusahaan ke pasar. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Yang pertama, konsep produksi. Menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Kemudian konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Ini konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan perencanaan dan implementasi program pemasaran dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi mereka. Ini pemasaran holistik. Ada pemasaran terpadu, pemasaran relasi hubungan, pemasaran internal, pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Kemudian pemasaran holistik. Pemasaran hubungan atau relationship marketing. Penekanan pada hubungan yang lama dan dalam antara pelanggan, pegawai, mitra pemasaran, dan masyarakat finansial dengan hasil akhir jaringan pemasaran.
Pemasaran holistik. Pemasaran terintegrasi adalah perencanaan aktivitas pemasaran dan melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantar nilai. Pemasaran internal. Setiap orang dalam organisasi mempunyai prinsip pemasaran yang tepat. 2 tingkat pemasaran internal. Tingkat 1, berbagai fungsi pemasaran harus bekerja sama. Tingkat 2, departemen lain harus menerapkan pemasaran. Pemasaran bukan departemen, melainkan orientasi perusahaan. Apa saja yang termasuk dalam pemasaran kinerja? Akuntabilitas finansial, pemasaran tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial menjadi alat diferensiasi pada saat barang menjadi komoditas dan kesadaran konsumen meningkat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.